Oh, oke. Oke. Yang pertama ini ada lipoma. Lipoma itu adalah tumor jinak jaringan adiposa yang tumbuh di subkutan gitu. Jadi ya kalau mau mengetahui definisi-definisi penyakit tuh singkat aja, nggak usah panjang-panjang, singkat aja tapi ya diingat atau sampai hafal mati gitu. Nah ini pengertiannya ya supaya mudah banget. Ini diagnosisnya. Ingat dulu, yang pertama itu adalah anamnesis ya. Cuman ya kalau anamnesis ya eh, paling keluhannya udah tahu sendiri lah ada benjolan gitu. Tapi yang lebih spesifik di sini adalah pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya di sini ada inspeksi, ada palpasi. Nah, untuk perkusi dan auskultasi tidak terlibat gitu. Nah, inspeksinya apa aja dari bentuk, ukurannya bulat, ukurannya. Nah, ini lebih umum. Ukurannya kurang dari 5 cm. Terus warnanya, eh, warna kulit di atas benjolannya normal gitu. Seperti warna kulit gitu. Nah, itu untuk ukurannya dihafal mati ya guys ya, karena itu di soal nanti itu selalu muncul itu. Eh, kalau kalau temanya itu lipoma, lipoma eh, ngomongin diameternya, ukurannya gitu. Tuh. Terus palpasinya konsistensinya kenyal, ya kayak adonan gitu, adonan ya guys. Terus mobile, maksudnya mobile ini pergerakannya dia kalau digerakin itu eh, ikut bergerak atau terikat dengan jaringan yang di bawahnya, maksudnya di seputannya gitu. Nah, kalau di sini mobile dapat digerakkan, jadi udah kayak stick PS gitu loh, bisa digerakin gitu. Terus nyeri tekan tidak ada gitu ya. Pencitraannya ada dua. Yang pertama USG. Nah, ini eh, USG seringkali menjadi lini pertama untuk lipoma gitu. Untuk menilai ukuran, kedalaman, padat, atau kistik, terus pembuluh darah terkait gitu. Terus MRI-nya dengan kontras gitu. Ini MRI digunakan kalau jaringan, bukan jaringan, maksudnya lipomanya ini letaknya lebih dalam gitu. Ya contoh lipomanya di sekitar otot gitu. Itu kita kan mau anamnesis sama pemeriksaan fisik kan kita kurang kuat ya. Kalau penyakit ini apa nih? Nggak mungkin lipoma kita bisa tahu gitu loh. Jadi kita perlu tahu dengan MRI ini gitu supaya kita bisa melihat bentukannya terus lokasinya gitu. Jadi ya bisa mendiagnosis, maksudnya bisa ditegakkan itu penyakitnya lipoma gitu. Kayak di sini ada catatannya, USG lazim digunakan untuk lipoma yang letaknya lebih superficial atau sekutan, sedangkan MRI yang letaknya profundal sekitar jaringan ikat lainnya seperti otot, jantung, bronkial. Jadi lipoma ini selain di sukutan, dia bisa nempel di jantung, terus bisa nempel di otot, bisa nempel di bronkus gitu. Tapi yang lebih sering tuh di otot gitu. Nah, ini untuk pemeriksaan yang gold standarnya itu histopatologi gitu. Jadi setelah eksisi dilihat di bawah mikroskop untuk memastikan ini lipoma atau liposarkoma gitu. Nah, eh, di sini nggak tak kasih tahu ya untuk gambaran mikroskopisnya ya. Soalnya ada beberapa soal yang menanyakan mikroskopisnya gitu. Ada. Jadi ini sengaja nggak tak masukin karena emang tujuannya adalah diagnosis sama tata laksana aja, nggak terlalu spesifik banget gitu loh. Nggak terlalu banyak gitu loh, nggak terlalu dalam gitu juga.
Nah, terus di sini note-nya tulisan biopsi ini diganti ya jadi histopatologi ya. Jadi histopatologi menjadi andalan pemeriksaan lipoma atau gold standarnya gitu. Meskipun begitu hanya dengan PF dan pencitraan saja sudah menegakkan diagnosis gitu. Di sini tata laksananya ada dua, ada observasi dan ada yang surgical excision. Nah, kalau yang observasi indikasinya ya dia intinya tidak mengganggu aktivitas dan tidak mengganggu kosmetik dah, itu aja intinya. Itu cukup diobservasi aja. Tapi kalau butuh di operasi, di eksisi, kalau untuk lipoma ya eh, itu indikasinya ya mengganggu aktivitas dan mengganggu kosmetik, ya mengganggu style dia gitu. Misalkan di tangan gitu kan, dia insecure gitu. Jadi ya di eksisi gitu, tindakannya. Nah, di sini ada tulisan note-nya surgical excision sangat efektif untuk lipoma superficial dan jarang menimbulkan recurrent, tapi tidak bisa digunakan untuk lipoma intramuskular, lipoma yang di sekitar otot. Ini tindak lanjut, ntar kalau sudah dilakukan eksisi, maka lakukan kontrol pertama. Ingat, kalau kontrol pasca bedah itu dia tiap 1 minggu, boleh 7 sampai 10 hari lah gitu. Itu kontrol pertama, pasti ya. Ngapain aja? Yang pertama, evaluasi luka operasinya jelas. Terus penggantian atau penglepasan dari jahitan bisa jadi. Kenapa bisa kayak gini? Penggantian atau penglepasan jahitan. Misal kalau penggantian jahitan, si jahitannya itu udah masih bukan jahitan, maksudnya luka 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 operasinya itu belum bagus gitu, masih jelek ya. Nah, itu di kontrol pertama kita ganti jahitannya. Nah, sebaliknya kalau misalkan luka operasinya itu bagus, udah nempel lah, udah pulih gitu. Ya 80% gitu, bagus. Nah, itu baru dilepasin jahitannya gitu. Terus yang ketiga, pemantauan nyeri dan penyembuhan. Yang keempat, penanganan komplikasi bila ada komplikasi. Apa aja komplikasinya? Nah, di sini bisa dilihat poin I untuk mengetahui tanda-tanda infeksi, perdarahan atau komplikasi lain tuh. Untuk melihat tanda-tanda infeksi, perdarahan tuh. Terus poin kedua, kalau pakai benang jahit non absorbable maka dilepas, tapi tergantung lokasi dan ukuran luka. Poin tiga, mengevaluasi apakah ada nyeri berlebih atau gangguan penyembuhan. Oke, sekarang penanganan komplikasinya. Kalau ada tanda-tanda infeksi, apa aja tanda-tandanya? KDRT. KDRT itu tanda tanda inflamasi. K, kalor, D, dolor, R, rubor, T, tumor. Terakhir kan fungsiolase ya kan, tapi nggak tak masukin. Nah, jadi KDRT aja di sini. KDRT ditambah nanah, ditambah demam gitu. Terus kalau nemu tanda-tanda infeksi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Membersihkan luka dengan antiseptik dan mengganti balutan gitu. eh, Dressing ini membersihkan luka dan terus ambil sampel luka untuk kultur bakteri. Terus habis itu antibiotik oral atau topikal, amoxicillin dan atau clindamycin. Nah, di sini ada antibiotik dengan intravena sekaligus rawat inap. Apa bedanya C sama D? Ya, kalau C ini untuk sekiranya infeksinya nggak terlalu berat gitu, eh, yang masih bisa rawat jalan gitu. Tapi kalau yang D itu ya mengindikasikan pasien itu perlu banget gitu eh, dirawat karena infeksi berat gitu. Kayak ditambah selulitis atau sepsis gitu. Terus note-nya ini, poin A.
membersihkan dengan NaCl 0,9% dan povidone iodin. Poin C, digunakan bila infeksi vokal di lokasi infeksinya saja. Vokal sama diffus, kalau vokal itu di satu titik eh, ter- itu aja, tapi kalau diffus itu menyebar. Nah, itu pengertiannya ya. Poin D, digunakan bila terjadi infeksi diffus atau sistemik. Infeksinya menyebar dan dirawat di rumah sakit. Ini tanda-tanda perdarahan, dep perdarahan aja sampai perdarahannya sudah berhenti, ya udah berhenti gitu. Nah, habis itu baru dibersihkan dengan NaCl 0,9% dan povidone iodin. Notes-nya, poin A, bila perdarahannya masih lanjut, maka ganti kasa dengan yang baru dan dep lagi. Lakukan sampai perdarahannya berhenti. Kalau perdarahannya aktif banget, maka dep perdarahan dan rujuk ke fasilitas yang memadai atau ke ahlinya. Kedua, eh, ketiga sih ini. Nah, ketiga, tanda-tanda dehiscence atau luka terbuka kembali. Yang pertama, evaluasi kedalaman lukanya. Terus yang kedua, edukasi pasien tidak melakukan aktivitas yang tidak membebani luka dan menjaga kebersihan luka gitu. Poin A-nya baru di sini kita lihat kalau lapisan luar yang terbuka maka penjahitan dan perawatan ulang. Sedangkan kalau lapisan dalam eh, terbuka, nah itu kita lakukan debridement dan penjahitan luka tuh. Kalau kalau kalian belum tahu ya 2024 debridement itu dia eh, kayak ngambil jaringan nekrotik sekaligus debris-debrisnya gitu loh. Debris itu kotoran. Jadi kalau misalkan luka itu kan ada jaringan mati, ada kotoran kan. Kalau misalkan dia jatuh gitu atau dia goreng gitu, itu kan ada kotoran kan, debu. Nah itu kita bersihin gitu. Kayak ini soal latihannya. Seorang pria berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan benjolan di lengan kanan yang sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Benjolan tidak nyeri, lunak, dan dapat digerakkan. Pada pemeriksaan fisik, benjolan berbatas tegas dengan konsistensi kenyal dan tidak ada tanda peradangan. Apa diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini? Di sini lipoma ya. Kenapa enggak B? Ya, karena kista sebasea ini eh, se- dia ini lemak ya, beda ya. Dia ini kayak sebum gitu. Jadi beda banget sama lipoma itu. Jadi lokasinya juga dia eh, kalau ini berbeda daripada lipoma gitu. Terus kalau fibroma ini dia lebih padat. Kalau si lipoma ini kan enggak padat ya gitu. Kalau hemangioma ya bedanya kalau hemangioma ini dia merah gitu, kemerahan dia tampaknya. Terus yang sarkoma jaringan lunak jelas berbeda ya. Terus yang kedua, seorang pasien datang dengan keluhan benjolan subkutan yang diduga lipoma. Dokter ingin memastikan diagnosis dan mengevaluasi apakah ada kemungkinan keganasan. Apa pemeriksaan gold standar untuk menegakkan diagnosis lipoma? Nah, di sini jawabannya adalah gitu. Pemeriksaan histopatologis setelah eksisi. Nah, kalau biopsi enggak, biopsi insisional lagi salah. Karena untuk tata laksananya si leukoma ini kan eksisi kan. Nah, jadi gini guys, kalau kita untuk menghilangkan si lipoma ini dengan cara eksisi saja. Nah, eksisi itu dia ada macam-macamnya lagi. Cuman di sini nggak tak masukin ke dalam presentasi ya. Ntar ya takutnya terlalu dalam gitu loh. Ya udah soalnya aku udah pernah belajar sih. Cuman nggak ada yang keluar gitu. Soal IMO sama RMO nggak ada yang keluar terkait hal eksisi. Jadi kayak ngapain terlalu dalam gitu. Mendingan belajar terkait hal penyakitnya aja gitu. Nggak usah teknik pembedahan segala dipelajari. Oke, terus MRI dengan kontras. Sini bisa-bisa aja eh,
untuk mendiagnosis lipoma. Hanya hanya saja lipoma yang intramuskular ya, yang C. Dan dia juga bukan yang gold standar. Kalau yang B, CT scan dengan kontras enggak enggak sama sekali. Eh, yang A sebenarnya bisa juga untuk mendiagnosis lipoma, tapi dia bukan gold standarnya lipoma. Jadi jawabannya E. Oke, ini eh, baca soalnya aja deh. Karakteristik paling khas dari lipoma adalah yang mana nih? Yang B ya. Nih, kalau A kan ada keras, oke, coret. Kalau C berwarna merah kebiruan, nggak ada, coret. Massa yang melekat pada jaringan di sekitarnya, nggak ada, coret. Yang E, massa dengan permukaan kasar dan cepat membesar, coret, nggak ada. Nah, berarti yang B nih, kita baca massa lunak, mudah digerakkan, dan tidak nyeri. Oke, berarti jawabannya B. Nah, di sini kapan lipoma perlu dilakukan pembedahan? Nah, apa coba? Jawabannya coba kita baca satu-satu. Yang A, jika ukurannya lebih dari 1 cm. Enggak. Terus yang B, jika pasien mengalami penurunan berat badan. Enggak ada kaitannya. Yang C, jika lipoma menyebabkan gangguan aktivitas atau estetika. Aduh, sorry. Iya, ini yang C. Kalau D enggak, yang E enggak. Gitu. Jadi jawabannya C. Ulkus tungkai. Ini definisinya luka terbuka pada tungkai yang sulit sembuh. Ini aja pengertiannya. Nah, disebabkan oleh apa aja? Bisa disebabkan oleh diabetes. Diabetes ini kan dia neuropati ya, komplikasinya. Nah, ini kalau udah menyebabkan neuropati ini dia mau kepentok meja, mau ke apa? Keiris pisau atau keinjek duri, dia nggak bakal kerasa gitu. Terutama di daerah kaki ya gitu. Terus yang kedua ada eh, akibat penyakit arteri perifer gitu. PAD, periphery arteri arteri disease. Terus yang ketiga baru eh, insufisiensi vena atau deep vein thrombus ya, di VT. Tuh. Nah, di sini yang pertama adalah anamnesisnya. Yang pertama keluhan utamanya luka borok pada tungkai. Jadi ulkus ini nama lainnya adalah luka borok ya guys ya. Luka borok. Jadi luka borok sama dengan ulkus tungkai gitu. Sejak kapan? Terus nyeri, terus progresivitas makin memburuk, terus faktor risikonya. Nah, ini diabetes mellitus. Nah, yang kedua ini ada peripher artery disease, yang ketiga ada insufisiensi vena, yang empat ada trauma. Nah, ini ntar klasifikasinya ada tiga ya. Nih, ada yang disebabkan diabetes, ada yang disebabkan peripher artery disease dan insufisiensi vena. Tapi diabetes juga bisa menyebabkan PAD, guys. Karena kan PAD ini kan tuh. Jadi si DM juga kan berkontribusi juga gitu. Jadi bisa kemungkinan poin satu atau poin dua kalau DM. Gejala lainnya parestesia, nyeri saat berjalan, perubahan warna kulit gitu. Nah, ini pemeriksaan fisiknya. Ulkus diabetik, inspeksinya kita lihat eh, ada hiperkeratosis, ya bentukannya kayak kapalan gitu. Terus lokasi yang sering kita temui itu di metatarsal atau di tumit, tapi lebih sering di tumit ya. Tuh. Palpasi, suhu, suhunya normal atau menurun bila terjadi iskemi. Pulsasinya normal, nyeri tekannya baal karena neuropati perifer. Nah, ini ulkus arteri, inspeksi. Sorry guys, yang di sini lebih sering ini ya, metatarsal ya. Tapi ya kalau kalian ngapalin dua itu lebih baik sih. Ya. Pemeriksaan fisik, ulkus arteri, inspeksi, bentuknya bulat dengan tepi tegas, dasarnya pucat dan kering, ada jaringan nekrotik di jari kaki. Ini sering terjadi ya, di jari kaki, tumit, atau aspek lateral dari tungkai bawah.
Terus palpasinya kulit dingin, jelas dong karena oklusi arteri di tungkai dia itu eh, darah membawa oksigen dan nutrisi eh, bukan nutrisi, maksudnya oksigen dan habis itu dia membawa suhu panas juga di dalam darahnya itu, dalam darah arteri itu. Nah, kalau misalkan terjadi oklusi, apa yang terjadi di kaki itu ya, jadi dingin gitu. Ya, terus pulsasi dorsalis pedis dan tibialis posterior menurun atau tidak teraba gitu. Perkusi nggak ada, auskultasi, dengarkan bising arteri atau bruit pada arteri femoralis menggunakan stetoskop, menandakan stenosis atau obstruksi dari vaskular. Ini pemeriksaan fisik untuk ulkus vena. Bentuknya irregular, tepi tidak tegas, dasar merah dengan eksudat berlebih, varises. Nah, pokoknya yang highlightnya ini adalah untuk ulkus vena, meskipun jarang ya guys. Oh ini, oh ya, meskipun jarang ya ulkus vena ini, tapi dia spesifiknya adalah varises, udem, hiperpigmentasi di sekitar luka gitu. Terus area yang lebih sering adalah supramaleolar medial gitu. Terus palpasi suhunya, kulitnya hangat, inflamasi kronis, terus pulsasinya normal gitu. Oke lanjut. Jadi ya, eh, untuk dari tiga macam ulkus ini yang paling sering adalah ulkus diabetik ya guys ya. Gitu. Sama ulkus arteri. Tapi kalau mau banding-bandingan paling banyak ya ulkus diabetik nomor satu. Oke, lanjut diagnosisnya pemeriksaan penunjang. Nah, ini untuk kok nggak ada? Oh, iya deh. Nah, ini pemeriksaan penunjang untuk ketiga ulkus itu ya. Ankle Brachial Index AB. Kita ukur tekanan darah pergelangan kaki dengan lengan, lengan baik itu sisi kanan maupun sisi kiri. Nanti di KKD kalian belajar ya untuk angkatan 2023 sama 2024. Mungkin 2022 udah belajar. Nah, di sini yang kedua yang lazim di sering ditemui itu di daerah metatarsal atau eh, salah ini salah. Iya, iya, salah salah sorry sorry. Salah salah ini yang poin dua salah ya. Ini di udah sambil gini sih. Iya, ya salah ini guys. Nggak ada nggak ada, pokoknya dari poin 2 sampai D ini nggak ada ya guys. Ya. Jadi cukup ankle brachial index gitu. Satu aja, oke? Sama poin satu juga nih nggak ada nih. Salah, salah, sorry. Nah, terus tata laksana fase ankes satu. Nah, di sini ulkus diabetik. Nah, ini ulkus diabetik yang disebabkan karena neuropati gitu. Jadi eh, kita nggak sengaja injek paku, kita nggak sadar dan diam aja dan menyebabkan ulkus diabetik seperti ini tampilannya. Terus apa aja tata laksananya yang perlu dilakukan sebagai dokter umum? Yang pertama, debridement. Kalau debridement udah pasti diirigasi juga dong, ya kan? Eh, dan sekaligus dia dilakukan asinannya. Aduh, lupa lagi. Oh, dressing. Nah, kalau debridement pasti akhirannya dressing gitu. Nah, yang pertama debridement. Kita potong-potong jaringan nekrotik dan kotorannya atau debris-debrisnya. Habis itu kita manajemen infeksinya dengan berikan antibiotik berdasarkan derajat infeksinya. Kalau ringan dan sedang itu kita berikan amoxiclav atau eh, apa clindamycin ya. Itu alternatifnya ya clindamycin. Nah, terus kalau yang derajat berat ya kita berikan vancomycin gitu. Ya kalian belajar lagi nanti terkait obat farmako karena yang paling lazim kalau ada luka itu bakteri apa yang lebih umum? Bakteri Staphylococcus, Streptococcus gitu dan bakteri yang anaerob gitu. Jadi obat apa yang bisa menghajar
si kuman-kuman tersebut yang tadi aku sebutkan. Ya amoksiklaf salah satunya gitu. Jadi si amoksiklaf ini bisa atau kalau ada alergi sama amoksiklaf atau nggak ada amoksiklafnya bisa kita berikan clindamycin gitu. Terus yang selanjutnya manajemen glukosa. Optimalkan terapi insulin atau oral untuk mempercepat penyembuhan. Ini kalau misalkan kita ini aja ya, kalau si pasiennya itu nggak terkontrol gitu minum obatnya. Jadi kita bantu terapi insulin sekaligus oral. Tapi kalau pasiennya terkontrol, ya tapi jarang sih terkontrol, ya sebagian besar karena nggak kekontrol gitu. Sumpah demi demi Tuhan, kalian kalau misalkan nanti koas ya, eh, sebenarnya aku belum pernah em, ke IGD dengan kasus yang ulkus begini ya, tapi aku pernah merasakan eh, apa bertemu langsung dengan pasien yang kakinya itu ulkus diabetik seperti ini. Nih bentukannya yang kayak huruf G ini nih. Sumpah demi Allah bau banget, bau busuk, nggak ada yang kuat. Apalagi kalau udah dibuka, bau banget. Itu yang ngurusin spesialis ortopedi itu, bau banget. Bahkan bisa sampai keluar belatung tuh bisa banget, bisa. Gitu. Sampai kelihatan tulang bisa. Tuh. Bahkan ini komplikasinya bisa ke osteomielitis, selulitis, macam-macam ini bahaya banget emang komplikasinya nih. Nah, terus lanjut ya, perawatan lukanya. Tadi kan udah debridement. Kalau udah debridement, baru kita perawatan luka. Dengan apa? Dengan dressing. Dressing itu dia kayak kasa gitu loh, kasa buat luka lah gitu. Nah, ini yang dipakai adalah non-adesif. Dan ini adalah salep, sejenis salep gitu untuk penyembuhan luka lah. Nanti kalian buka sendiri. Nah, itu kita oles gitu di dressingnya. Nah, terus kita tempelin di lukanya. Nah, ini offloading itu ini yang warna putih nih guys. Offloading untuk mengurangi tekanan ketika ketika si pasien tersebut menginjak gitu. Nah, ini rujuk ke spesialis bedah subspesialis bedah vaskular endovaskular konsulen. Bedah apa pokoknya ini spesialis vaskular lah gitu. Bahasa bahasa gampang kalimat gampangnya lah ya. Nah, ini ulkus arteri disebabkan karena iskemik oklusi boleh. Nah, yang pertama kita optimalkan faktor risikonya. Ada macam-macam dong, ya kan? Ada yang disebabkan hipertensi, ada yang disebabkan hiperlipidemia. Ini diganti aja hiperlipidemia. Yang ketiga baru ada DM gitu. Nah, terus habis udah mengoptimalkan faktor risikonya, baru kita lakukan debridement gitu. Terus perawatan luka. Ini dressing non adhesive, moist wound healing. Cuman bedanya kalau ulkus arteri ini dia nggak usah pakai offloading. Kenapa? Karena ulkus arteri ini yang disebabkan karena iskemik, bukan neuropati. Kalau neuropati kan bener-bener nggak keraba tuh. Mau nginjek apapun dia nggak ngerasa. Jadi bodoh amat gitu. Jadi ya butuh protektif si telapak kakinya itu supaya enggak menyebabkan perburukan dari ulkus diabetik itu. Nah, terus setelah dilakukan dressing baru dirujuk ke spesialis vaskular. Nah, ini ulkus vena, dia debridement dan perawatan luka dengan dressing non adhesif, moist wound healing. Nah, terus ini kalau udah selesai dressingnya kita pakai terapi kompresi ya dengan stocking kompresi gitu. Lalu baru rujuk ke spesialis vaskular. Nah, ini kalau udah ke fasiankes 2 atau 3 gitu. Kalau udah sampai di rumah sakit tertentu, nah kita lakukan revaskularisasi. Ini rujukan ke spesialis spesialis vaskular. Nah, indikasinya harus iskemik berat apa aja? Denyut nadi tidak ada, gelombang Doppler, pedal monofasik atau tidak ada, tekanan darah ankle. Ini nggak usah dihafalin sih sebenarnya. Yang jelas kalian tahu aja kalau ABI kurang dari 0,4 itu udah wajib di revaskularisasi gitu. Gitu.
nggak usah ngapalin semuanya. Cukup ini aja ABI kurang dari 0,4. Terus ini apa sih kalau sebelum tindakan revaskularisasi yang perlu dilakukan, yaitu angiografi. Ya kita mau mengembalikan aliran darah secara pembedahan. Nah, kita nggak tahu nih lokasi pembuluh darahnya di mana. Oke lah, kalau USG bisa kita lihat kan pembuluh darahnya. Cuman kalau USG ini dia kurang akurat gitu, kurang kurang, ya kurang akurat deh pokoknya, kurang banget gitu ketimbang sama angiografi. Angiografi itu benar-benar jelas guys untuk melihat di layar monitor nanti gitu. Imagingnya bagus. Nah, itu ada dua macam. Ada CTA atau MRA gitu. CTA itu Computed Tomography Angiography. Terus MRI itu Magnetic Resonance Angiography. Jadi kayak CT scan sama MRI gitu loh. Cuman diganti aja di belakang jadi A. A-nya itu angiografi. Tuh. Nah, ini target pasca revaskularisasinya ya mungkin nggak usah dihafalin ya. Ini terlalu berlebihan gue ini. Nah, poin A, kalau lapisan luar eh ini ini belum aku hapus nih, lupa nih. Nah, bentar, minum dulu. Mau ngasih tahu kalau revaskularisasi ini ada tiga macam guys. Yang pertama ada bypass, yang kedua ada stent, yang ketiga ada endarterektomi. Bypass ini dia buat pembuluh darah baru. Kalau stent ini tabung logam yang dimasukkan ke dalam vaskular. Kalau endarterektomi dia pembedahan untuk mengambil plak. Itu. Jadi yang lebih umum adalah ini, mereka berdua nih, bypass atau stent. Sedangkan endarterektomi itu jarang dilakukan. Jadi dua ini perlu diingatkan ini. Nah, ini tata laksana setelah pengobatan dulu ya, pengobatan dulu. Iya iya sih betul. Tata laksana setelah eh, di- dilakukan revaskularisasi. Untuk yang ulkus diabetik dan arteri aja. Nah, yang pertama ada DAPT, dual antiplatelet terapi selama 1 sampai 6 bulan. Karena setelah dilakukannya bypass atau stent, itu dia masih berisiko terbentuknya trombosis gitu. Jadi antiplatelet ini fungsinya untuk mencegah trombosis ya guys ya. Trombosis, pembentukan trombus. Jadi pembentukan trombus itu kan disebabkan karena agregasi trombosit ya guys ya. Jadi sehingga berisikonya itu meningkat terjadinya trombosis, maka kita perlu banget antiplatelet yang benar-benar kuat gitu loh. Tapi kan nggak ada platelet yang lebih kuat eh, dengan monoterapi ya. Jadi ya perlu dengan dual antiplatelet terapi. Maksudnya ini kalau aspirin ini dia menghambat COX-1, dia menghentikan aktivasi agregasi. Kalau clopidogrel dia menghambat CYP2 CY, CYP2 Y12. Dia menghambat eh, agregasinya trombosit gitu. Jadi meskipun sama golongannya tapi kerjanya berbeda gitu. Lokasi kerjanya berbeda dia. Jadi ya bisa digunakan dan dia semakin kuat untuk sebagai antiplateletnya gitu. Jadi ini benar-benar dibutuhkan gitu. Nah, nanti kalau udah selesai dari eh, masa ini 1 sampai 6 bulan baru diberikan monoterapi antiplatelet gitu. Ini setelah DAPT digunakan seumur hidup gitu. Jadi kita ketahui ya guys, mau penyakitnya diabetes, hipertensi, nah itu sama hiperlipidemi. Nah itu adalah penyakit seumur hidup, guys. Hiperlipidemi ya mungkin bisa disebabkan oleh diabetes lah ya itu. Tapi yang jelas diabetes, hipertensi itu adalah penyakit seumur hidup, guys. Jadi kalau udah kena ya itu benar-benar harus ya udah bergantung sama obat gitu.
Jadi kalau misalkan nggak kekontrol, ya udah komplikasi, ya gitu. Tuh. Jadi makanya antiplatelet ini untuk mencegah eh, terbentuknya trombus yang disebabkan oleh diabetes mellitus maupun hipertensi gitu. Karena kedua penyakit itu kan penyakit seumur hidup gitu. Oke, terus antiplatelet. Nih, catatan antiplatelet mencegah pembentukan trombus, antikoagulan mencegah pembentukan embolus. Biasanya terjadi akibat penggumpalan darah yang aliran darahnya kurang lancar. Contoh DVT, deep vein thrombus, DHF, decompensated heart failure, dan hipotensi berkepanjangan dan aritmia jantung dan lain-lain. Soal latihan, apa diagnosis pasien ini? Seorang pasien 55 tahun dengan riwayat DM sejak 10 tahun datang dengan luka pada telapak kaki kanan sejak 2 minggu yang lalu. Pasien tidak merasakan nyeri pada luka, tetapi terdapat bau tidak sedap tuh. Udah merasakan nyeri, tidak merasakan nyeri pada luka dan terdapat bau tidak sedap tuh. Ini udah mengindikasikan ulkus diabetik. Jadi jawabannya ulkus diabetik ini. Gitu. Ini cepat aja guys ya. Eh, Seorang wanita 65 tahun dengan riwayat hipertensi dan hiperlipidemi datang dengan keluhan luka pada jari kaki kiri sejak 3 bulan yang lalu. Luka terasa nyeri terutama pada saat malam hari dan saat berjalan jauh. Eh, Pemeriksaan menunjukkan ulkus dengan tepi tegas. Oke, nadi dorsalis pedis tidak teraba tuh. Ini udah mengindikasikan ya, nadi dorsalis pedis tidak teraba dan ankle brachial index. Dia mengindikasikan kalau dia ini udah PAD, peripheral artery disease nih. Jadi ya jawabannya B gitu. Terus ditambah juga ini, terutama malam hari terasa nyeri dan saat berjalan jauh. Nah, itu dia kalau kalian pernah dengar Claudimas ya, apa sih? Claudimansio aduh lupa beneran. Oh ya Claudimansio aja. Apa itu lupa? Eh tar, Claudimansio. Oh ya, Claudicatio, Claudicatio intermittent. Nah, tulisannya kayak gitu. Nih, tak tulisin. Laudicatio Catio intermittent. Nah, itu untuk gejala yang kalau dibuat aktivitas sakit dan saat malam hari juga sakit gitu. Untuk yang keluhannya itu PAD gitu ya. Ciri khas PAD. Oke, ini jawabannya B ya. Ini. Nah, di sini ya kok ulkus diabetik udah, arteri udah, ya udah berarti C lah ya jawabannya. Ya udah di sini mau ngasih tahu aja punya riwayat varises tuh. Terus didapatkan udem tungkai, hiperpigmentasi kulit. Nah, udah pasti nih vena jawabannya. Udah itu. Nah, terus ini pemeriksaan tambahan apa yang sebaiknya dilakukan sebelum tindakan seorang pasien dengan ulkus arteri akibat penyakit arteri perifer datang ke klinik. Dokter mencurigai perlunya revaskularisasi. Jadi sebelum revaskularisasi harus dilakukan apa? C, CTA atau MRI tungkai, angiografi. Dilihat dulu pembuluh darahnya sebelum dibedah pembuluh darahnya itu. Bukan dibedah, maksudnya sebelum tindakan invasif. Gitu. Nah, di sini pasien dengan ulkus diabetik terinfeksi ringan datang ke puskesmas. Pemeriksaan menunjukkan luka dangkal dengan sedikit pus tanpa tanda selulitis atau osteomielitis. Apa pilihan antibiotik oral yang paling tepat untuk pasien ini? Jawabannya B. Kalau kalau C, vancomycin untuk yang infeksi berat kayak MRSA itu ya. Ini vancomycin. Kalau D sama E itu untuk yang gram negatif, contohnya E. coli, eh, terus Salmonella gitu, terus apa lagi, Shigella gitu. Nah, pokoknya kan yang lebih umum itu luka ya,
itu disebabkan oleh bakteri yang positif seperti Staphylococcus, Streptococcus, bakteri yang apa bukan gram maksudnya bakteri yang anaerob. Nah, itu kita bisa berikan dengan amoxicillin clavulanat B jawabannya. Itu. Udah deh selesai. Nah, lanjut undang lagi. Nah, di sini eh, ada soal-soal ya yang udah aku kasih kunci jawabannya yang dimana ini soal-soalnya yang dijadikan bahan soal kemarin yang kalian kerjakan itu. Namun nanti aku kirimkan ke kalian gitu ya. Oke. Ada Subhan nggak ya? Ada. Makasih banyak Kak Irham. Ya. Eh, Gantian ya Subhan ya buat ngejawabin pilihan gandanya ya. Gini, gue mau nanya bentar. Tadi gue nggak kurang kedengaran. Tadi tuh lu ini belum udah ngejelasin tentang logika cara bedain ulkus venosa sama arterial belum? Oh belum, Oh ya, cuma diagnosisnya doang. Untuk gambarannya ya kan kan takutnya kan mungkin teman-teman itu tuh mungkin teman-teman apa agak sulit yang membedakan antara ya sulit sulit kalau misalnya sulit penghafal. Sebenarnya tuh cara inget ulkus venosa sama ulkus arterial itu adalah kita inget kalau misalnya arteri sama venus itu kan artinya arteri itu tuh dia artinya darah itu tuh masuk dari jantung ya dari jantung terus masuk ke organ tersebut gitu kan. Nah kalau venosa itu tuh artinya dia ngebawa darah dari organ tersebut ke menjauh ke jantung gitu kan. Nah makanya tuh gambarannya tuh adalah kalau ulkus venosa tuh dia basah karena dia itu apa sih namanya darahnya itu terkumpul dari arteri tapi di venusnya itu tuh dia terblokir. Nah kalau di arteri kelihatannya tuh kering karena memang dari awal itu tuh udah terblokir dari arterinya makanya dia kering gitu loh. Teman-teman paham nggak? hmm, paham, paham. Nah, mungkin coba Ya, kalau Yunda gimana paham nggak? Aku belum itu Kak. belum ya wajar sih masih 2024 ya. Jadi udah tahu ini belum? Yunda eh varises gitu. PAD Tahu dikit Kak mungkin. kan. Ya mungkin Yaudah, ya itu butuh jam terbang ya kalau misalkan Kak kalau 2024 langsung belajar gitu. Tapi kalau untuk 2022 nih kayak Yogi, Fawas, wah wajib itu tahu. coba Yogi Yogi Fawas ngerti nggak tadi tuh yang gue maksud tadi? Paham Bang. Cuman mau konfirmasi aja Bang. Ada salah satu sumber yang dibaca. Kalau misalkan yang arteri itu lukanya patch keluar gitu. Itu di vena juga kan atau di arteri aja ciri khas. Apa katanya? Lo sore terlalu Ulkusnya kecil cek cek. ulkusnya. Ulkusnya punch out. Ulkusnya punch out iya memang tapi kan dia penampakannya itu kering atau basah coba. Hmm. Nah kalau punch out itu biasanya memang dia kering. Hmm. Ya Sip, ini sip. kan yang gua kasih itu materi yang PPT materi bedah itu tuh ada tuh tulisannya ulkus arteri ulkus karakteristik itu adalah punch out lesion gitu kan. Hmm. Terus juga kalau dilihat dari gambarnya tuh dia kering kan makanya ya ini arteri tapi kalau misalnya di ulkus vena ulkus venosa itu pasti akan kelihatan tuh ada eksudat jadi lebih basah gitu Sip. ya gitulah. Berarti Yogi paham ya? Iya maksud paham. Fawas gimana Fawas? Aman bang. Berarti emang bedanya gampangnya basah sama kering ya bang? Ya gitu sih. Oke udah tuh aja terus apa ya berarti ini udah lu ngasih gua ke gua am. Ya buat pilihan ganda itu yang mereka tanyain. Oke ya udah gua mau share screen. Ntar ini sih kayaknya kalian udah beberapa jawab ya.
Gue mau langsung ke ini aja nih. Loh ini ada nambah soal nih. Bapak Joe datang ke poli bedah RS Doris Silvanus dengan keluhan nyeri pada tungkai kanan. Pada punch out lesion, ini lupus arteri pasti. Punch out lesion, tepi kotor. Eh, tepi kotor. Ya. Kalau misalnya di ulkus neuropati diabetikum kan, itu pasti dia lebih ke ada tulisan callus gitu ya, karena kan memang nih callus gitu ya. Terus kalau misalnya karena ulkus pressure, dia lebih karena dia ada bedridden atau gimana gitu ya, gitu. Terus apa lagi nih lanjutnya? Pada ibu jari kaki ditemukan luka pada jempol kaki tanpa nyeri tekan. Ya ini ulkus. Ulkus antara diabetikum neurotrofik itu apa arti? Coba ulkus diabetikum berarti ya. Dan pernyataan yang benar mengenai ulkus arteriosum. Ini udah dijawab atau belum? Yunda, ini maksudnya udah dijawab atau belum? Ya Kak, sebenarnya kemarin udah dijawab. Arya, Arya kemarin ada Arya Iya, nggak? iya kenapa? Ya, itu udah dijawab kan ya kemarin? Kemarin tuh sebentar. Kemarin singkat aku udah deh. Ada yang belum? Itu Oh Kak mungkin yang sama mau klarifikasi Kak. Nomor 3 deh Kak. Eh nomor nomor 2. Itu kan Ya. kemarin ya dari bahasanya tuh ada riwayat aterosklerosis kan berarti ngarahnya ke arteriosum ya Kak. Itu better fokus ke aterosklerosisnya atau nggak ada nyeri tekannya Kak? Jadi itu tadi gue kenapa ke ulkus diabetikum karena memang apa sih namanya arteri aterosklerosis itu tuh kalian udah tahu belum aterosklerosis itu arti apa? Penyempitan pembuluh darah kan? Arteri. Ah, iya sih, tapi penyebabnya kenapa? Kan ada tuh kalau misalnya kita belajar SMA tuh, kita belajar pas SMA tuh ada arteriosklerosis, ada juga pakai H, atherosklerosis. Tahu bedanya? Nggak tahu Kak. Nah, kalau arteriosklerosis, nih, ini kan tulisannya belum nggak jelas nih, ini dari mana soalnya? Arteriosklerosis itu dia lebih akibat karena apa ya, hipertensi dan apa sih namanya? Berbagai berbagai penyebab mekanis lainnya, yang berbagai penyebab mekanis sehingga arteri itu tuh mengeras gitu. Dia tidak harusnya kan arteri itu dia apa ya, lebih fleksibel gitu ya, tapi dia artinya mengeras gitu. Kalau atherosklerosis ya, itu tuh adalah penyempitan pembuluh darah, tapi dia tuh disebabkan oleh apa sih namanya, eh, LDL, terus juga ya LDL sih, terutama LDL, lemak gitu ya. Itu tuh masuk ke dalam lapisan-lapisan dari pembuluh vaskular, ya lapisan vaskular. Udah tahu apa ini apa sih namanya? Lapisan dari vaskular apa saja? Dari vaskular yang tunika endotel itu Kak. Yes. Ya, coba sebut. Ya. Tunika intima sama? Intima, terus lanjut ke dia media, terakhir yang Ya, apa? Yang terakhir yang paling luar, aduh, kok lupa sih. Adventisia. Adventisia. Ya, Adventisia itu. ya. Nah, jadi kalau teman-teman cari di Google ya tentang apa sih namanya? Tentang bagaimana patogenesis daripada aterosklerosis. Ini harusnya teman-teman 2022 ini udah paham lah ya. Makanya mereka nggak terlalu ini. Aterosklerosis patogenesis. Jadi itu dia, ini kalian belum belum belajar ya, makanya karena kalian ini. Jadi aterosklerosis itu adalah sebenarnya itu terjadi
Ntar ini gua kecilin, salah. Aterosklerosis itu adalah dia itu terjadi perlukaan pada tunika intima. Ini tuh tunika intima. Kelihatan kursus gua? Kelihatan. Kelihatan Kak. Nah, terjadi perlukaan pada tunika intima sehingga terjadi inflamasi dan akhirnya LDL pun bisa masuk. Pertama tuh monosit dulu, monosit bisa masuk, LDL bisa masuk. Nah, eh, kenapa terjadi perlukaan? Karena ada berbagai faktor, mekanis ataupun akibat karena apa sih namanya? Toksin, bukan toksin ya. Ya, gue sih mau ngarah ke merokok. Nah, salah satu penyebabnya itu merokok, seperti misalnya kadar nikotinnya, kadar karsinogeniknya gitu ya. Nah, itu bisa melukai dari tunika intima. Jadinya tuh dia bisa inflamasi. Nah, inflamasi itu dia bisa menyebabkan apa sih namanya? Menyebabkan berbagai kaskade. Nah, kaskade yang dimaksud tuh adalah seperti munculnya VCAM. VCAM itu adalah vascular C-nya gue lupa, cell adhesion molecule. Nah, jadi itu ketika terjadi apa sih namanya? Ketika terjadi perlukaan, di sini tuh akan muncul tangkai-tangkai dari VCAM. VCAM itu vascular cell adhesion molecule. Nah, pada intinya adalah VCAM ini muncul, tangkai-tangkainya itu dia bisa mengikat monosit. Monosit terikat, masuk dia. Nah, monosit masuk akan menjadi makrofag. Selain daripada monosit masuk, LDL bisa masuk karena VCAM itu dia bisa, tangkai-tangkai VCAM itu bisa narik, LDL bisa masuk. Nah, monosit bertemu dengan menjadi makrofag, bertemu dengan LDL, dia akan menjadi foam cell, dan lama-lama foam cell ini tuh bisa makin lama makin membesar, dia akan membentuk suatu plak gitu ya, suatu plak yang isinya itu lemak gitu loh. Nah, itu di sanalah jadinya terakhirnya terbentuk aterosklerosis. Nah, aterosklerosis itu ada lapisan di atasnya itu disebut sebagai fibrotic plaque namanya ya. Gue lupa namanya deh. Fibrotic plaque. Nah, apa? Fibrous scap ya, fibrous scap. Nah, fibrous scap ini tuh kenapa disebut fibrous scap? Karena dia itu tuh foam cell ini itu tuh dia bisa memanggil sel-sel otot dari tunika media. Foam cell memanggil sel-sel otot dari tunika media dipakai ke tunika intima. Jadinya dia bisa menutup daripada aterosklerosis tersebut. Jadi dia disebut sebagai fibrous scap gitu. Nah, pada esensinya aterosklerosis itu. Nah, kita kelihatan ya bahwa aterosklerosis itu sangat berpengaruh terhadap LDL. Tetapi selain daripada itu, apa sih namanya? Diabetes itu juga bisa menyebabkan aterosklerosis. Bagaimana caranya? Dia itu dengan cara karena adanya banyaknya gula di dalam darah. Gula itu tuh bisa masuk ke sel-sel otot, sel-sel tunika intima ini. Jadinya dia tuh menjadi semakin inflamasi. Jadi itu ternyata kalau misalnya gula itu masuk ke dalam suatu sel, dia itu bisa menjadi inflamasi. Gini, aterosklerosis diabetes. Coba kita cari ya, diabetes pathogenesis. Nah, nih, diabetes mellitus ada hyperglycemia. Tingginya kadar gula di dalam darah. Nah, ketika kadar gula darah ini sangat tinggi, itu otomatis akan banyak diambil oleh berbagai sel. Nah,
sel di dalam itu akan semakin tinggi stresnya, stres oksidatifnya makin tinggi. Jadi dia bisa inflamasi. Jadi daripada selain dari mekanisme dia perlukaan akibat merokok, perlukaan akibat mekanis hipertensi dan sebagainya, hiperglikemia ataupun diabetes itu bisa menyebabkan aterosklerosis juga gitu. Nah, kembali lagi di sini. Di sini kita ngelihat pada pemeriksaan fisik ditemukan luka pada jempol kaki atau tanpa nyeri tekan. Nah, di sini kalau kita nyebut bahwa kalau kita nyebut seperti ini, jawabannya tuh adalah menurut gue ya, itu tuh lebih ke ulkus diabetikum. Kenapa tidak ulkus arteri? Karena tadi kita menyebut bahwa ulkus arteri itu lebih ke punch out lesion dan lebih kering. Di sini tuh dia nggak terlalu menyebutkan bahwa dia kering gitu. Dia hanya menyebutkan bahwa luka pada jempol kaki tanpa nyeri. Nah, tanpa nyeri itu tuh artinya dia tuh neuropati. Neuropati itu dia biasa akibatnya oleh diabetes gitu. Kalian sampai di sini ngikut gak sih? Ikut Kayaknya ya. gue terlalu apa sih namanya? Terlalu banyak ya ngomongnya Mana tadi. mana mana. Ya gitu sih. Paham nggak kenapa gue nyebutnya itu ulkus diabeticum daripada ulkus arteri? Enggak, Pak. Tapi berarti aterosklerosis ini bisa jadi komplikasi dari diabetika gak sih, Kak? Bisa. Bisa Nah, juga. kenapa neuropati diabetes itu ada? Kalian pernah dengar nggak neuropati diabetes itu? Kalian pernah dengar nggak neuropati diabetes itu? Pernah dengar? Kalau yang saya tangkap sih itu kayak neuronya kayak nggak bekerja gitu, Kak. Jadi nggak kerasa gitu. Nah, kebas. Kebas. Bahasa kitanya kebas. Kenapa kebas? Karena saraf-saraf itu tuh nggak bekerja untuk menyampaikan eh, apa sih namanya? Menyampaikan informasi-informasi itu dari medula spinalis sampai ke korteks somatosensori, korteks postsentralis ya, korteks gyrus postsentralis. Nah, kenapa dia itu tidak bisa menyampaikan, saraf-saraf di sana tidak bisa menyampaikan informasi tersebut? Kenapa dia kebas? Karena dia nggak dapat oksigen, dia mati, literally itu mati gitu. Kenapa dia mati? Dia nggak dapat nutrisi. Kenapa dia nggak dapat nutrisi? Karena dia tidak dapat perdarahan. Kenapa tidak ada perdarahan? Karena vaskularnya menutup. Vaskular menutup salah satunya akibat dari aterosklerosis gitu. Ngikut yang gua sebut sampai sini? Berarti PAD sendiri bisa bikin neuropati juga dong, Kak? Iya, PAD Oh, itu PAD itu kepanjangannya adalah peripheral arterial arteriosklerosis. disease. Itu tuh ya dia di sana ada neuropati, eh ya di sana ada neuropati dan dia juga diabetes. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman eh, ada ngikutin KKD, aku nggak tahu ya kapan kalian KKD-nya ini, tapi nanti tuh ada pemeriksaan ulkus diabetes. Nah, pemeriksaan ulkus diabetes itu adalah nanti salah satunya itu dengan mengukur tekanan darah, mengukur ankle brachial index, itu untuk mengukur ulkus diabetes gitu. Untuk mengukur PAD salah, untuk mengukur PAD. Karena disebabkan oleh diabetes gitu. Ya, PAD itu adalah disebabkan oleh diabetes. Oke, ngikutin? Kawan-kawan. Oke. Jadi di sini makanya gue sebut di ulkus diabeticum. Mas, Eh, halo? mau nambahin. Ya. Nih, jadi gini, Nabil, diabetikum ini dia itu mainnya itu di pembuluh darah. Jadi kalau misalkan kalau ada kerabat Nabil yang punya diabetes yang nggak kekontrol ya minum obatnya. Nah nanti kamu lihat aja dia punya kerusakan di pembuluh darahnya kalau diabetes.
Nah, kalau diabetes ini tadi aku udah bilang bisa menyebabkan dua ulkus kategori tadi, bisa yang diabetikum, bisa yang ulkus, yang arteri. Nah, yang pertama, ya mau tak jelasin yang kategori pertama dulu, ulkus diabetikum. Ini dia ada sangkut pautannya dengan neuropati. Neuropati itu disebabkan karena apa? Karena kurangnya pasokan aliran darah atau suplai darah ke pembuluh darah. Nah, jadi komplikasinya dari diabetes itu bisa menyebabkan neuropati salah satunya gitu, pembuluh darah untuk si sarafnya terganggu sehingga sarafnya itu dia yang fungsinya untuk menerima dan memberikan respon eh, dari luar ke dalam tubuh baik eh, maksudnya baik dari luar ke tubuh atau dari tubuh keluar gitu. Nah, itu neuropati. Jadi disebabkan karena pembuluh darah sarafnya itu nggak memadai suplai darahnya. Kalau yang kedua akibat iskemik. Ini ngomongin pembuluh arterinya, pembuluh darahnya, ya terutama arterinya ya. Karena ada yang ketiga itu kan vena ya, yang kedua ini kan arteri. Nah, itu yang kita omongin di sini adalah arteri, pembuluh darahnya. Jadi ya mainannya ya penyempitan itu, penyempitan, oklusi ya tadi itu yang disinggung sama Kak Subhan, nama penyakitnya aterosklerosis atau eh, atero, ya itu tadi yang TH sama yang nggak ada TH tadi tuh ada dua macam. Nah, itu gitu sih. Nah, mungkin nanti kamu bisa nonton di YouTube aja ya untuk eh, patofisiologi aterosklerosisnya gitu ya. Emang harus ada visual gitu sih, visual yang menjelaskan coret-coret, coret-coret gitu ya, mudah dipahami gitu. Ya, jadi Siap. kesimpulannya gini, kesimpulannya kalau yang kategori pertama ulkus diabetik itu dia dikarenakan sarafnya gitu. Kalau yang ulkus arteri itu dikarenakan si pembuluh darahnya, terutama si arterinya. Dah, itu kesimpulan. Oke, sip. Kasih Kak. Nah, ya. Ya, lanjutan. Oke, teman-teman kalau misalnya mau nanya kayak dasar-dasar gitu nggak apa-apa sih, karena kan teman-teman juga masih masih baru ya, dan ya ya nggak apa-apa kalau misalnya aku juga masih bisa jawab sih ya, nggak apa, lanjut aja. Nah ini tentang faktor-faktor udah dibahas belum kemarin pada saat jawab soal? Lalu? Kemarin yang soal-soal yang di Jidox ini sebenarnya kemarin sudah sempat kita diskusikan bareng-bareng, Kak. Hmm, berarti udah semua ya? Ya, kecuali tadi ada Udah. beberapa soal yang ditandain, Kak. Apa itu soal apa Soal yang mana? yang osteoartritis itu, Kak. Yang sempat masih sampai akhir diskusi masih itu. Hmm, Itu jawabannya obesitas kan. Hmm. iya obesitas udah. Obesitas itu benar. Karena meskipun aktivitas fisik tuh ya yang berat itu nggak apa-apa sih ketimbang obesitas, karena sebagian besar itu faktor risiko yang paling utama OA itu adalah obesitas. Beban beban ini bukan bukan beban tanggung jawab, beban ini beban tubuh. Kok Jadi ntar tanggung jawab? non farmakologinya nanti ya kurangi berat badannya ya Bu, Ya, diturunin berat badan. gitu. Izin Bang, mau nanya. Nah, Tapi kan gimana ya Bang? Kalau misalnya orang obesitas kan berarti dia seumur hidupnya itu udah terbiasa buat nahan beban yang emang berat gitu. Tapi kan kalau misalnya ada faktor dari aktivitasnya yang sehari-harinya dia ngangkat berat atau nahan berat gitu, bukannya lebih memengaruhi gitu Bang daripada si obesitasnya yang sebenarnya kan juga ada mekanisme-mekanisme buat apa ya kompensasi kalau orang obesitas gitu nggak sih Bang?
kayak Ya, tulangnya ya, makin besar, terus ininya makin gimana gitu. ya, ya. Ini kan beban mekanisnya ya, jadi merangsang growth hormone untuk si tulangnya. Nah, coba lihat dulu OA. Dia perempuan apa laki-laki? Oke, perempuan. Usianya berapa? Lebih dari 50 tahun. Menopause. Nah, terus ditambah obesitas. Nah, ya sebenarnya kalau mau aktivitas fisik berat pun itu kurang memadai ya. Karena kalau eh, misalkan si penderitanya itu OA udah menopause dan dia udah udah pokoknya menopause aja menopause. Nah, itu dia kekurangan estrogen kan yang dimana estrogen itu dia eh, berguna banget untuk remodeling tulang gitu ya, untuk menjaga kepadatan tulang ya, estrogen itu. Nah, terus ditambah lagi nih si obesitas ini eh dia apa gimana ya ngomongnya? Jadi dia tuh udah osteoporosis sekaligus dia udah osteoartritis juga. Jadi kayak komplikasinya gitu loh, komplikasi osteoporosisnya jadi kayak seakan-akan gimana ngomongin ya osteoporosis ini dia kan udah nyeri tulang gitu ya. Jadi gimana ya? Pokoknya mbah gue tuh kayak gitu, Cok. Osteoartritis. Eh, hmm, lanjut duluan. Gue ditelepon. Ya menurut gue sih kalau di mana-mana di berbagai literatur itu obesitas itu tuh merupakan faktor utama ya. Karena kalau aktivitas fisik berat, ya coba kalau misalnya orang normal aktivitas fisik berat ya langsung kambuh OA-nya, ya apa nggak kasihan? Maksudnya gimana ya? Karena semakin orang itu terbiasa untuk aktivitas fisik, pasti itu dia akan meningkatkan faktor-faktor growth hormonnya, dia semakin kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya obesitas itu tuh nambah lagi gitu. Itu sih. Karena di mana-mana, karena yang bisa gua kasih sebagai jawaban konkret, sebagai jawaban oke itu di mana-mana itu obesitas itu merupakan bagian dari utama faktor risiko sih, aging terutama Ya. aging. Kalau misalnya itu di situ ada aging, di sini kan udah aging ya, dia kan sudah ini sudah apa sudah 70 tahun, tambah lagi obesitas gitu. Ya di mana-mana sih di berbagai literatur obesitas jawabannya, bukan aktivitas fisik berat gitu. Ini mau nambahin lagi. Ya, jadi kan kita lihat juga usianya. Terus dia juga perempuan ya. Jadi kalau muskuloskeletal tuh penyakit itu ya yang terus dulu ini kalau usianya ini 70 tahun kita udah dari sistem organ ya. Karena kan sintesis proteinnya udah mulai menurun ya, lambat gitu buat membentukkan sel barunya gitu. Jadi ya eh, ada ada pengaruh degenerasi sekaligus dia ada pengaruh dari obesitasnya itu sendiri karena atau yang paling lazim itu di sekitar lutut ya. Oke, gimana? Oke Bang, bisa bisa. Halo, halo. Tes tes tes. Putus ya? Masuk Iya masuk. Bang, tadi agak putus. Ya, Apa di baru saya sampai aja ya? mana tadi? Tadi Baru pokoknya sistemik gitu Bang, organ sistemik gitu. organ. Oh ya. Jadi organ ini
eh, mengalami degenerasi kan, karena si sel orang lansia itu sintesis protein di dalam sel itu menurun. Jadi pembentukan sel-sel baru ini dia melambat gitu, nggak secepat kayak kita gini kan di usia prima gini. Nah, jadi makanya kita lihat orang tua ini sebagian besar itu mengalami penyakit degeneratif gitu. Ya salah satunya OA ini. Nah, belum lagi ditambah obesitas gitu. Obesitas ini dia mempengaruhi banget di sendi, terutama di sendi lutut gitu. Karena lutut ini menopang berat badan manusia gitu. Apa ada nggak sih selain lutut itu emang harus lutut aja? Oh itu ada. Dia bisa di jari, jari tangan ya, jari tangan. Cuman jari tangan itu nggak sebanyak yang di lutut gitu. Kalau di kasus ini apa? Lutut bukan? Iya ya, lutut. Lutut ya, oke. Nah, ini lutut. Ini udah mengarah ke eh, maksudnya ada sangkut pautannya dengan si obesitas gitu. Ketimbang si aktivitas fisik berat. Oke lah, aktivitas fisik berat. Kita lihat dulu aktivitas fisik beratnya dia lebih eh, aktif yang di bagian anggota gerak bawah atau atas gitu. Kita kan nggak tahu kan Mas Bimbang. Nah, yang jelas kalau obesitas ini kan kita udah tahu kalau obesitas ini dia eh, menopang berat badannya itu ya ya di batas melampaui batas wajar gitu kan. Belum lagi penyakit degeneratifnya itu si lansia. Jadi ya menambahkan faktor risikonya OA gitu. Nah, terus lagi ya selain di lutut ada juga selain di lutut di jari tangan ada juga di daerah tulang punggung. Itu cukup sering juga di tulang punggung. Eh, ya, jadi tulang punggung ini cukup sering kan jadi tumpuan lupa ya pokoknya di sekitar tulang punggung bawah aja. Untuk spesifiknya kurang tahu lupa ya, jadi ada itu dia mengalami osteoartritis di daerah situ nanti tampakannya sama ada spurs, penyempitan celah sendi. Nah itu nanti kita sebut namanya ankilosi eh bentar, ankilosi. Bukan ankilosi, bukan spondilosis kalau salah, spondilosis gitu. Nah, itu salah satunya. Spondilosis itu dia osteoartritis tulang punggung. Gitu. Oh, jadi spondilosis itu yang osteoartritis ya Bang. Kalau spondylolisis itu Mm-mm. berarti yang patah Fraktur, yang bagian belakangnya, iya. yang apa sih? Yang Scotty Yang Doc, segmen interartikularnya itu Bang. Iya, pars ya, interartikulasi. pars Oh, artikular bedanya. itu. Terus kalau misalnya gini Bang, kemarin ada soal yang Scotty Dog Sign. Mm-mm. Itu boleh dijelasin nggak Bang dari gambarnya tuh gimana sih kita cara lihat Scotty Dog Sign gitu biar Oh itu, nggak nah, ngafal kalau ya, Scotty Dog Sign itu apa, benar-benar ngafal gitu loh Bang, kayak bisa ngebayangin oh Scotty Dog Sign tuh begini, apa yang eh, kena gitu. ya Han kasih tahuan gambarnya. Itu ada di PPT bedah ya. Apa jangan bakal singkat juga gitu. Sini kayaknya. Ntar coba lihat dulu. Gua esnya demam dimarahin gua bang anjir. Harusnya Sumpah di sini orang berisik banget anjing. katanya apapun penyakitnya demam itu Sebentar. apa yang paling terakhir itu keluhan. Terus ini bang wah, oh gak ada. Itu vaksin. Abang vaksinnya centang semua aja kotaknya bang. Masih mau ditanya vaksin kan lengkap dia. Ya, siko. Itu vaksin yang wajib aja bang yang dikasih pemerintah yang setahun. Eh, Dulu juga gitu bang wah, kayak kotak semua. Scotty Dog Sign. Kamu emang itu kotak semua. Tadi lengkap dok. Oh lengkap cuma 1 tahun. Kamu jangan jadi pembohong ya. Anjir. Begitu ini bohong.
Oh, Kalian udah buka ini belum? Yang IMT enggak kan ya? Udah buka PPT yang bedah itu belum? Materi bedah itu? juga ya BPTB, BB Perpu. Saya belum. Mungkin Yogi udah tadi kayaknya. Ada bang. Di share screen atau? Eh, Eh, nah, pada normalnya tuh dia akan terbentuk sebagai anjing kayak gini. Scotty Dog. Scotty Dog itu jenis anjing ya. Nah, nah, yang jadi permasalahan pada spondylolisis itu adalah kolar Scotty iya. Dog. Itu kolar itu tuh artinya tuh adanya ya kayak kolar apa ya? Gelang di leher ya. Jadi itu di sini. Jadi ada garis di sini. Makanya disebut sebagai kolar Scotty Dog sign. Spondylolisis gitu. Oh, berarti kalau Coba kita misalnya cari ya, cuma kolar Scotty Dog. cuma Scotty Dog Sign itu berarti normal berarti, Bang. Scotty Dog mah normal. Scotty Dog itu Ah, gambarannya. I see. Oke, Bang. Ini nih, kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak sih? Enggak, jujur enggak. Kurang ya, kurang kelihatan ya. Kalau gue sih kelihatan banget di sini nih. Ada garis di sini, di sini. Oh, oh iya Ini, iya iya. Oh iya iya. Kepalanya ini berarti yang di gambar, kanan ya, Bang? ini gambar kepalanya. Ya, ini gambar kepalanya. Ini gambar kolarnya. Ini badannya. Ini. Ini tuh ada kayak kolar ya. Nih. Nah, kalian kalau misalnya mau cek-cek radiologi gini, ini ada di radiopedia.org nih. Sini nih lengkap banget anjir. Berarti ini gimana, Bang? Kolar Scotty Dog. Yang ini. Oke, ada lagi? Bisa aja. H3 transfer. Itu udah hari keberapa itu? Ini yang hari ini. Itu baru masuk hari ini. Berapa? Halo? Bentar. Dia baru masuk tanggal 21 sih. Ini buat Halo, 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 halo. berarti lo harus tulis tanggal ini. Iya, Bang. Mau nanya Kak, Ini kan kemarin nih. di soal yang sebelumnya tadi tuh kalau umur 70 tahun wanita itu berarti hubungannya sama menopause apa apanya Kak? Yang fraktur apa? Osteoartritis tadi. Kalau yang 70 tahun itu kalau 70 kalau kita ngelihat kata kunci 70 tahun ini tuh kita pasti akan kelihatan dua dua bagian nih antara osteoporosis ataupun osteoartritis. Nah, tapi kalau misalnya ini dia mengarah ke osteoporosis, ya dia pasti ya osteoporosis gitu. Tapi karena tadi itu kita ngomong osteoartritis, ya osteoartritis gitu. Ini kan dia tadi ngomongin osteoartritis ya. Iya. 70 tahun itu tuh tadi ngomongin osteoporosis ya. Tadi mana sih? Ini planningnya ini ya. Nah, tapi kan ikan tadi kan kita ngomonginnya itu adalah nyeri sendi lutut yang memburuk sendi. Ya kan ini artritis ya. Osteoartritis. Tapi kalau misalnya kayak fraktur pada tulang, dia wanitanya 70 tahun, itu berarti osteoporosis. Tapi karena ini dia ngarahin pertanyaan adalah nyeri sendi lutut, ya kita jawabannya ya ini ngarah ke osteoartritis. Gitu. Gitu, Pak. Jadi, Ini segar apa? Bagi kan berapa? Terus gue mau nanya, ini kalian udah paham belum? Kenapa ini kalian jawabnya apa? Berapa jam? Halo? Itu, Bang. Jawabannya arm sling. Kenapa tuh? Karena itu kan fraktur klavikula ininya. Apa? Ini diagnosisnya. Curiga diagnosisnya fraktur klavikula. Terus paling ini sih Bang, hafal dari PPT kalau misalnya fraktur klavikula tuh
biasanya pakai arm sling. Udah gitu aja. Sama eliminasi. Kenapa nggak figure of eight? Figure of eight itu bukan yang buat ini ya Bang. Apa sih? Pokoknya di lutut yang kayak dia tuh ruptur tendon apa gitu. Nanti dikasihnya figure apa patella ya yang dikasih figure of eight. Ah, sebenarnya sih jawabannya karena dia tuh memang di kontraindikasi sih pada fraktur klavikula. Ya gue nggak, setahu gue fraktur apa figure of eight itu di badan semua deh, bukan di patella deh. Nah, tapi memang ada beberapa teknik, ada arm sling, ada figure of eight. Nah, tapi untuk fraktur klavikula ya bener arm sling sih. Oke, berarti udah paham ya. Nah, terus ini udah paham ya kenapa ini jawabannya fraktur diaphysis humerus? Boris drop nih sih bang, Kenapa? Belum apa? Kenapa? dari Boris drop nih. Emang Willis drop itu menunjukkan apa? Ada lesi di sarafnya. Saraf apa? Ulna kalau nggak salah bang. Radialis. Nervus ulnar, nervus radialis yang mana? Radial bang. Radialis. Oke, nah jawabannya adalah nervus radialis ya. Ya udah, berarti kalau misalnya kalian tahu nervus radialis, kalian tahu bahwa struktur anatominya bagaimana, kalian ingat bahwa di os humerus itu ada radial groove. Nah, karena ada radial groove itu pas banget di tengah-tengah tuh. Jadi kalau misalnya ada radial groove, nah itulah dia mengarah ke fraktur diaphysis humerus gitu. Jadi di tengah-tengah humerus. Kalian kalau misalnya cek di anatomi atau di mana itu ada namanya strukturnya itu radial groove. Gitu. Nah jadi teman-teman cara ingatnya itu adalah kalau wrist drop itu kan artinya tuh dia tidak bisa kayak ini kalau misalnya tangan nih tangan ini gue Kalau ini kan injeksi coba gue buka ya. berarti kita ranitidin 2 kali 50 IV gitu. 20 IV 2 kali. Enggak sekalinya cuma injeksi ranitidin 2 Kan gini kan ya. Berarti Wrist drop itu kan berarti kan kayak gini ya. Nah itu berarti itu ada masalah di otot di sini ya, otot di atas sini. Nah, otot-otot di atas ini tuh adalah nervus radialis semua nih. Nah, berarti kalau misalnya nervus radialis bermasalah, ya udah ada struktur namanya radial groove, berarti ya di fraktur diaphysis humerus gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih. Udah tahu semua. Ada lagi? Gua sih udah ya. Mau tanya lipoma bang, Kenapa tuh? yang tata laksananya. Misalkan di kasusnya itu benjolannya nggak nyeri. Nah, tata laksana awalnya itu kalau nggak nyeri perlu dieksisi dulu buat konfirmasi atau dibiopsi atau untuk menyingkirkan liposarkomanya atau dibedah langsung. kalau nggak nyeri, ya Ya, tergantung dulu. Dia meskipun dia nggak nyeri, dia merasa terganggu nggak hmm. untuk aktivitas ataupun mengganggu nggak untuk estetika, untuk penampilannya gitu. Kalau merasa dia nggak terganggu, biasa-biasa aja, ya udah observasi aja. Nah, Hmm. kalau eksisi, kalau misalkan terganggu aja ataupun nggak terganggu, ya nyeri, udah gitu dong. Oh. Berarti jawaban yang kemarin kan nggak nyeri. Berarti dikonfirmasi atau langsung bedah. Bedah ya. Eh, eksisi, yang Eksisi. mana? Oh, Nah, eksisi pokoknya. Nah, nama ya. pembedahnya eksisi, Oke, bedah oke, kecil. siap. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ini dia Udah ya. tanggal 23. Udah sih kayaknya. Gimana Yunda? Ada teman-teman yang lain? Dari saya aman, Bang. Dari aku udah aman sih, Kak. Jadi saya Dari kakak dan teman-teman yang lain. Di nomor 7.
suruh PC Tehrani gitu. Naruh motornya di mana? Sorry sorry, on mic lagi. Udah berarti, udah Yun. Yun, Yun. Anjay, Yun, Oh Yun. iya Kak. Makasih banyak Kak. Mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya Kak buat betul-betul cucinya. Anjay. Irham di mana nih? RSM. Si Aryo. Aryo alasan Aryo. Oke, 3, 2, 1. Bentar. Oh, 3, bentar dulu. 3, 2, 1. Tri, ini apa? Kucingnya 3, di sampai 2, mana, Cok? 1. Ini biang kerok. Jadi kalau setiap keluar masuk ditutup rapat. Oke Kak, makasih banyak ya Kak Subhan dan Kasih Kak banyak ya. Irham udah bersedia hadir dan memberikan kami materi. Makasih banyak Kak. Ya, makasih banyak ya guys. Dadah. Assalamualaikum, izin pamit.